Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahratul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu global, yang dimana isu global tersebut tentang peningkatan kemiskinan. Sebagai rakyat Indonesia yang cerdas, tentunya sudah tahu dong apa itu isu global. Ya, isu global adalah setiap wacana atau peristiwa yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Isu-isu global ini cenderung mengarah pada eksistensi manusia dan kehidupan seperti ekologi atau lingkungan, meningkatnya angka kemiskinan, keamanan global, dan sebagainya. Berbagai macam persoalan tersebut menghantui kondisi kehidupan global saat ini. Tidak lain tidak bukan, tujuan isu global ini adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat sebagai bahan dan sumber untuk ditanggapi dengan kritis. Isu global ini memiliki lingkup yang luas, yang mendunia dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga memerlukan kerjasama dan kolaborasi internasional yang efektif dan inklusif, serta regulasi global yang berkeadilan dan memperhitungkan kepentingan semua pihak. Isu peningkatan global ini telah menjadi pusat perhatian sejak tahun 1992 hingga pada tahun 1987 ketika PBB menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia, yaitu International Day for Eradication of Poverty. Namun, peningkatan kemiskinan ekstrim yang signifikan terjadi. Sekitar 700 juta orang hidup dalam kemiskinan tersebut. Mereka hidup dengan berpendapatan kurang dari 2,15 per hari. Setelah beberapa dekade pengentasan kemiskinan global yang berkelanjutan, periode krisis dan guncangan yang signifikan ini mengakibatkan hilangnya kemajuan selama 3 tahun, yaitu pada tahun 2020 sampai 2022. Negara-negara yang berpendapatan rendah yang mengalami peningkatan kemiskinan selama periode ini masih belum pulih pada tahun 2022. Total 720 juta orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan ekstrim, meningkat 23 juta orang dibandingkan pada tahun 2019 dengan penambahan 93 juta orang yang meningkat dari masa pandemi COVID-19. Sedangkan di Indonesia, peningkatan kemiskinan ini pada tahun 2020 kemiskinan nasional ini meningkat menjadi 10,19% dari 9,22% di tahun 2019, yang menunjukkan kemunduran selama 3 tahun tersebut. Sementara itu, dampak ekonomi dari COVID-19 secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok-kelompok rentan, termasuk pekerja yang berpenghasilan rendah, pekerja migran, pengungsi, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Adapun pengaruh isu global ini akan berdampak pada dunia, termasuk Indonesia, dari segi sosial, politik, kesehatan, dan juga pendidikan. Maka diadakan strategi pengentasan kemiskinan dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap dekade strategi atau solusi ini, yaitu pengentasan kemiskinan, mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Dalam strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Aldner Carlson, ada 2 strategi. Yang pertama, strategi dalam jangka pendek, dan yang kedua, strategi dalam jangka panjang. Strategi dalam jangka pendek ini yaitu memindahkan sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai, yang dimana perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek ini diantaranya yaitu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. Dan ada pun yang kedua yaitu strategi jangka panjang, dengan menumbuhkan swadaya setempat, memperbaiki dalam jangka panjang ini dengan memperbaiki atau memenuhi harta hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Dalam konteks inilah, pendidikan kewarganegaraan sangat penting atau berperan penting untuk membekali warga negara dengan kompetensi atau kemampuan yang relevan dengan kebutuhan dan tuntunan kehidupan global, yaitu dengan kemampuan atau kompetensi yang mendukung
ke arah sikap, tindakan, dan perbuatan yang merefleksikan ciri-ciri warga negara global. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.